shouldn't swear it. Adhere and obey Allah subhanahu wa ta'ala and His messenger commandments and avoid all prohibition. Honor and respect parents, also teachers. Respect and associate with schoolmates and help each other. Study earnestly. Keep clean the school, house, and surrounding environment. Keep well school's name and obey all rules. Kenapa SMP kita Roda Pijar didirikan ya? Itu bermula dari keinginan para pengurus yayasan ya, karena melihat pendidikan di Kota Cilegon ini yang belum banyak SMP yang berkualitas ya, malah kaum muslim itu mungkin kadang-kadang ada juga yang mardiwana, yang saat itu mardiwana ini maaf bukan menjelekan sekolah non muslim ya, cuma ini kan sejarahnya gitu. Kok bisa sih gitu ya non muslim bisa buat sekolah sebagus itu. Kenapa kita tidak di tahun 2003, tahun pelajaran 2003-2004 ya. Ya ini juga sih penuh perjuangan ya, waktu itu kita mencari murid itu betul-betul kita yang mencari murid. Jadi kita promosi waktu itu gedung belum ada, yang ada itu hanya ada kelas 02, siapa yang ngalamin ya? Vicky nggak ada ya. Ada 2 kelas kosong di atas di SDIT itu, 3 kelas kosong, ada 3 kelas kosong. Akhirnya udah yayasan udah pakai tuh 3 ruangan itu untuk SMP IT, terserah gitu. Akhirnya Bu Hani, almarhum Pak Eri, Pak Yaya, Bu Ida Komara, Bu Ida Rosiana, Pak Pam waktu itu ya, yang bertugas di SMP IT awal itu. Kita menggunakan ruangan itu dan alhamdulillah dari promosi dari sekolah ke sekolah itu ya, kita datang ke sekolah, kita promosikan sekolah kita sambil belum ada gedungnya ya. Itu dapat murid 40, yang daftar tuh 55. Akhirnya yang masuk 46. Sudah resmi jadi murid SMP Dargatijana ya. Tahun keduanya alhamdulillah kita sudah bisa pindah ke gedung ala kadarnya di belakang itu dulu ya, angkatannya Henry kan? Itu terus 2 kelas. Kemudian tahun 2012 ya kita itu membangunin itu. Jadi setelah 9 tahun, akhirnya yayasan berpikir wah ini sudah animo masyarakat sudah bagus ya, sehingga yayasan waktu itu cukup nekat juga meminjam uang ke bank 4 miliar dari bank ya. Jaminannya adalah pengurus yayasan gitu. Jadi tanah sudah ada, cuma tanah juga infak ya, ada tokoh orang Cilegon yang menginfakkan, jadi kita belinya sangat murah gitu. Ya, ini dibangunlah dengan uang pinjaman 4 miliar plus uang dana dari anak-anak baru gitu, ya, dari orang tua itu. Akhirnya berdiri gedung ini. Ini gedung ini berdiri dibangun hanya 4 bulan. Hanya 4 bulan gedung ini ya. Betul-betul wah serba cepat sampai kita semua stres. Jadi enggak ya, sekolah murid sudah ada, taruh di mana nanti murid ya kan? Kemarin yang angkatan 2012-2013 itu 6 kelas. Kita sudah nggak mungkin di PCI itu 6 kelas, karena yang keluar itu hanya 4, sedangkan ini masuk 6, berarti kekurangan 2 kelas kan? Oh ini nggak jadi gimana ya? Nah, ini banyak kontra juga di sini. Wah jauh dan sebagainya. Justru kontra itu datang dari murid lama. Kalau murid baru tidak masalah, karena mereka sudah tahu lokasi di sini ya. Wah jauh dan sebagainya, tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa ya eksis juga ya di gedung baru ini, dan sampai tahun ini kemarin animo masyarakat semakin tinggi sehingga kita bisa menerima 7 kelas ya. Dan dari prestasi anak-anak alhamdulillah setiap tahun anak kita ada saja prestasi.
sepi. Sepi banget. Soalnya apalagi pas kita tahun pertama tuh, ya kita tuh kayak nggak punya siapa-siapa gitu. Kelas cuma 20 orang. Konsentrasi banget. Kelas cuma ada 2 lagi. Satu angkatan 40. Tapi justru karena sedikitnya itu kita sih berasumsi aja bahwa kita tuh orang-orang pilihan kan. Dan dengan sedikitnya itu kita bisa jadi saling kenal. Kekeluargaan lebih ya raket. Iya, karena sedikitnya dan itulah kita. Angkatan 1. Kasar. Waktu pertama kali kita masuk sih udah 2 kelas ya Pak ya? Iya 2 kelas ya. Jadi gini waktu itu masih pembangunan itu setengah jadi sih. Kita cuman pakai lantai 1. Ya kita cuma nama kelas doang. Oh iya. Jadi 4 kelas digabungkan 4 kelas. Masih sepi-sepinya lah, masih guru-guru masih hafal satu-satu sampai semua murid itu dalam bentuk kelas itu pasti hafal. Paling gitu. Sempit. Nggak sempit sih, kan zaman kita masih zaman orde baru lah istilahnya. Jadi udah mending daripada angkatan 1 angkatan 3. Maaf, lantai 3-nya lah masih dibangun. Udah lumayan bagus lah. Juga paling murid-murid itu baru sedikit lah. Tapi enak sih kalau sedikit jadi satu angkatan tuh kenal semua. Mana juga? Gimana ya, SMPT pas pertama kali kita masuk itu penuh dengan misteri. Kenapa penuh dengan misteri? Soalnya nggak kelihatan sebenarnya sekolah di mana. Karena sekolah paling belakang kalau lulus kayak gitu. Kalau menurut saya kayak kok bentuknya kotak gitu. Terus juga kantinnya bikin pegel, ada di lantai 3, nggak kayak sekarang ada di lapangan. Kok parah sih lo tuh? Intinya masukinnya tuh ke meja. Tapi susah digalanin. Iya. Menurut gua sih dulu SMPT gua kira itu sempit ya, yang kayak gak asing gitu saya. Iya, gua kira sih kayak gak asing gitu ya. Iya. Tapi ngejalanin kan dari pagi sampai sore gitu, ketemu sama anak-anak. Tapi pas udah mulai lulus, ngerasa kangennya di sini itu kita jam 20 sama anak-anak ngobrol, sholat asar. Jam 4 itu loh ya. Iya. Kira-kira dulu pulang jam 4 itu waduh. Terus Bakal lama deh. Anak saya teman-temannya itu aja kan dari SD. Iya, SD juga itu aja. Ternyata Di itu malah asli. Iya. Nggak tidur siang, nggak apa. Malam ini nggak tidur, nggak belajar kan. Iya kan, ada satunya libur, beda sama sekolah-sekolah lain gitu kan. Wow. Penjara suci. Waktu itu kita di gedung lama, terus kelasnya tuh masih ada 4 tambah 4 tambah 3, berarti 11 kelas. Masih sedikit gitu deh. Kotak. Iya, kotak. Pembuka Sempit atas. aja. Terus apalagi ya, masih kuno deh. Lembab Ketemu tangan harus ketemu tangan. Iya, sebelum nyampe kantin udah pingsan duluan. Pertama kali kesannya ya pasti masuk sempit. Terus Kelasnya itu tinggi, tapi banyak ruangan-ruangannya. Pas pertama masuk itu, kesannya tuh kayak kelasnya sih asik, tapi kayak gimana ya? oh iya, kita angkatan terakhir yang gunain gedung lama. Jadi kita sampai lulus masih di gedung lama. Yang tahun selanjutnya baru pindah ke gedung baru, ya jadi sekolahnya masih sempit. Kita masih di Kopassus lah. Masuk itu tempatnya itu masih sempit. Anak-anaknya itu bilang banyak, fasilitasnya itu jadi masih kurang gimana ya, kurang lebih dari tahun sekarang. Terus waktu kita masuk, setiap angkatannya cuma ada 4 kelas. Jadinya apa ya, nggak sampai kayak tahun-tahun ini. Pas zaman kita kelas 9, ada kelas udah 5 kelas, 6 kelas. Sampai sekarang 7 kelas. Terus kesan pertama waktu lihat gedung SNMP itu yang lama, sempit banget. Ya sempit banget. Sempit. Iya, Banyak sempit. Iya sempit. Kalau SMPT yang lama tuh sempitnya, saking sempitnya nyampe gabung sama SD-nya. Dulu tuh masih belajar pakai kipas gitu, takut masuk angin gua. Sekarang udah pakai AC.
lega kan rasanya ingin lega. Dulu gue paling sering namanya main bola, cuman itu dilarang. Padahal hampir tiap sore kita main bola. Masalahnya katanya udah capek-capek sekolah, pulang sore masa mau main. Jadi nggak boleh dulu tuh. Sampai bola diumpetin, sama namanya pakai aku Pak El. Tapi kita nggak bisa minus sama. Kita mau bola sendiri, beli bola sendiri. Sampai patungan. Duit jajan buat beli bola. Dan itu kita kangen banget. Gue sih waktu itu poin-poinnya kali ya, banyak-banyak peraturan gitu, terus guru-gurunya rada-rada cerewet. Tapi ya karena cerewet itu gue jadi kangen sih emang. Ya gitu deh. Karena kalau menurut gue sih sama di peraturan di tentunya. Tapi ya kesini-sini gue makin apa sih namanya? Yang ngangenin lah gitu tuh momen-momen seperti kita dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh pacaran, nggak boleh apa gitu. Jadi apa yang dibenci itu sih. Tapi overall gue nggak benci 100%. Benci tapi nggak benci lah, benci untuk mencinta. Peraturannya. Jadi peraturannya ketat banget. Gak ada di SMA lain, SMP lain. Jadi beda banget hidup gue sama sekarang, dulu sama sekarang. Sekarang kan masih bebas banget, gak ada aturan gitu deh. Siap, ada lagi. Oke. Kalau gue sih, dulu kan pulangnya sore ya, jam 6. Tapi kadang-kadang SMP palingnya paling tua. Tapi itu yang paling gue benci. Yang gue kali ini paling pas gue balik sorenya itu nongkrong dulu di depan operasi PDUC Pak Sono. Apa ya, sebenarnya banyak banget hal-hal yang dibenci, tapi sekarang gue kangenin nih, kayak sekarang gue kangenin kayak misalnya poin, terus ngumpul sama sahabat-sahabat. Itu nggak dibenci. Iya benar, itu nggak dibenci sih sebenarnya. Yang paling penting sih apa ya, susah banget buat ngomong selengean, soalnya kelas gue deket banget sama guru gitu. Yang paling dibenci dikit-dikit masuk BK, beda banget sama SMA. Kalau gue sih pulang sore itu udah kayak orang kerja, yang penting kita digaji kan? Iya kan ya? Iya sih. Tapi kalau menurut gue sih yang gue paling kangen itu guru-gurunya. Kenapa ya? Iya sih, guru-guru itu. Iya. Kalau SMP itu gue merasa kalau SMP itu gurunya tuh kayak yang perhatian gitu sama gue kalau tugas udah dikerjain apa. Tapi kalau SMA kita yang dikejar guru buat Kita nggak dapet itu di sekolah lain. Iya, gue selama SMA itu kayaknya nggak pernah namanya ditarik sama guru suruh ini tugas gitu. Pokoknya itulah. Harus diingetin sholat ya, udah sih. Kalau hal yang dibenci terus dikangenin sih itu kalau sholat siang-siang kita disuruh sholat zuhur, terus tapi kayak malas-malas gitu, suka digebrak-gebrak sama guru, ayo wudu gitu kan. Tapi di SMA gak ada ingetin kalau sholat ya udah ada ngobrol lagi nih, ya kesadaran diri aja sholat, jadi pengen diingetin lagi gitu. Kalau gue sih peraturan ya sama pramuka. Jadi di SMP itu dulu tuh pramuka tuh wajib gitu kelas 7 sampai kelas 8. Gue kelas 8 pernah mabal pramuka bareng Cidan sama Bayan. Gue mabal di belakang WC tuh. Tiba-tiba kan Bayan sama Cidan tuh tidur kan. Nah gue lagi duduk. Tiba-tiba Pak Bibi ngomong tuh dari lapangan belakang, yang melihat Bagas, Bayan, Cidan siapa? Waduh, nama gue kan terpanggil kan sama temen-temen kan. Makanya itu gue rasa ragu gitu gelisah. Gue bangunin Bayan sama Cidan. Udah bangun, barang udah ketahuan, akhirnya gue bertiga dibotakin. Oh jelas aja, pastinya. Banget. Pertama tuh camping. Gue tuh pernah kita satu angkatan camping lomba sama kelas-kelas lain gitu, sama sekolah-sekolah lain. Dan pada saat jam makan siang, mereka semua sibuk masak. Yang seharusnya kita harus masak dengan enaknya kita. Kalau kita. Tapi makanan kita lebih enak. Karena kenapa? Guru-guru yang bawa. Guru-guru kita bawa makanan jadi. Mereka semua masak. Asik banget. Terus ada lagi waktu turnamen basket. Itu turnamen pertama kita ikutin ya. Dan turnamen terakhir kali kita ikutin. Kita kalah sama SMA 5. Dan yang bikin nyesek kalahnya setengah bola. Setengah bola. Padahal kalau kita sparring itu selalu menang. Kenapa ya? Kenapa ya?
di Ramadan itu kita suka nginep di sekolah gitu buat bikin acara gitu. Terus kita bikin pensi, kita ngeband gitu. Ya gue juga kalau ngeband itu ya karena gue SMP ngeband, paling momennya itu sih. Terus momen yang misalnya gue ketahuan ini lah itu lah gitu. Eksis dia dulu sih. Si Opal waktu itu lagi ngos. Dia kan lagi ada rombongan malam tuh. Rombongan itu semua pada nangis semua. Dia bengong aja, dia pada datang nangis. Sep sambil nanya ke gue. Sep. Kok gue gak bisa nangis ya? Buset, batu bener nih. Hatinya batu. Terus lagi Mahaba ya, jurit malam. Ada yang sampai bikin kuburan segala. Udah pulang. Ya begitulah. Ada banget. Gue ingat banget pas waktu ribut-ribut panitia tahunan tuh, gila. Itu semua otaknya beda-beda, tapi akhirnya semua bisa bersatu deh demi sama nama angkatan juga, sama nama angkatan terus juga. Voting, sistem voting. Padahal udah ditentuin sistem voting, tapi keras kepala banget anak-anaknya semua kecuali saya. Semua kalau gue sih ingat pas achievement motivation training itu terakhir kali kita nginep, enggak sih, bukan terakhir kali kita nginep bareng pas perpisahan ya. Ya pokoknya pas achievement motivation baru yang sebelum UN. Mungkin pas di tanah itu ya, yang ada kejadian hilang itu kan? Iya. Jadi film-film federasi merdeka. Gua kira itu beneran itu. Terus pokoknya Serius, lanjutin lah. Iya, khawatir banget tuh sama Eris gue. Terus hujan besar gitu kan, pada banyak sapi, terus akhirnya pada udah. Tapi barang denger ceritanya konyol banget kan? Ceritanya dari perkemahan, malah bukan di tenda, malah di villa aja. Tapi seru sih. Perkemahan villa. Itu pas AMT, ya pas AMT. Bukan publik asli, sumpah. Tulisannya di surat itu Villa Marina, ternyata Wisma Marina. Dan itu tempatnya kayak tempat pos jaga gitu. Terus yang cowok disuruh ngebangun kemah, gak ada air. Bener, ada kapal karam. Jadi Pas bareng-bareng pas acara Mahaba pas kelas 8. Itu tuh kita nginep di sana, malam tidur di tenda. Hujanan, ya terus kita pindah ke gedung. Gara-gara tendanya itu kayaknya nggak nyerap hujan. Anti hujan nih ya. Sudah anti hujan. Terus pas ingat pas di lapangan itu juga ingat actingnya Pak Didi marah-marah gitu ke semuanya. Padahal Terus ada lagi yang seru banget. Ini waktu AMT kelas 9. Biasanya SMP IT yang irit-irit air banget. Terus tiba-tiba kita mainan air, semprot-semprotan sampai sama Pak Hakim dikasih selang buat semprot-semprotan dari atas. Padahal SMP itu, aduh, kalau air bisa dipertanyakan, bisa ditambahin air gitu. Terus pas selesai siram-siraman, kita ada waktu buat mandi dan itu nggak ada air. Jadi kita basah-basahan dalam mandi. Alamnya seru banget. Apalagi perjalanan 31 jam di bis. Apalagi yang dapat ke bagian kursi paling belakang. Wah banget ya. Pokoknya di bis tuh udah pokoknya di bis tuh udah serasa kayak kamar sendiri gitu. Kalau gue sama anak gue sih tidurnya nggak kelihatan di bawah, pakai selimut bis diambil. Kalau gue sih duduk terus ya, bikin mata tuh tempos gitu. Kalau kita nonton ya. Iya, terus yang duduk paling belakang tidur tuh sampai geleng-geleng. Kita bikin nangis dulu sampai gurunya keluar, mengundurkan diri. Sumpah, sangat Malu-maluin banget. Ya nggak enak hati sih angkatan kita, cuma waktu itu ada salah satu teman kita yang waktu dia ngajar, dia mau nyeplos gitu kan. Waktu itu guru ngajar, tiba-tiba nyeplos dan langsung kena gitu. Nyeplosan jatuh banget tuh. Si ibu itu lagi hamil, makanya dia sensitif. Habis itu dia nangis. Setelah pelajaran itu selesai, kita dipanggil sami-sami. Terus guru itu memberi diri dan merasa bersalah banget gitu. Kasus yang paling parah sih di saat anak-anak cowok itu hampir semua kelas itu
gitu. Kita langsung masuk push up di tengah lapangan. Pramuka juga iya. Pramuka tuh jadi ada yang pura-pura sakit lah, apalah masuk UKS. Terus lagi yang paling parah gitu ya, selotip pintu. Yang Pak Dinar itu nyari-nyari gitar diputer-puter di kelas 7, terus ada yang ngomong di kelas 9A, 9B, terus balik-balik pokoknya sampai dimarahin itu satu angkatan tuh. Ingat banget tuh waktu kelas 8 satu angkatan benci satu orang kayak haji banget gitu apa namanya inisialnya nggak usah pakai inisial pokoknya inisialnya M belakangnya dia pokoknya dia kasihan banget kita bertebak boleh nggak rame-rame terus gara-gara dia iya tapi sebenarnya kita nggak sayang parah loh gue sih sayang kalau gue sih pas kelas 7 pernah bukan pernah musuhin sih tapi lebih ngejailin UN iya ya pokoknya dibilang kita tuh angkatan paling hancur. Iya paling hancur nanti kita kalau mau sudah Jadi ketahuan gitu ada yang bawa HP, ada yang contekan yang kertas, sampai digeledah, sampai dibawa ke aula, sampai enggak enak banget. Nanti nangis juga bukan langsung kayak gitu nangis ini bikin gua nangis itu gua. Pokoknya itulah paling parah. Alhamdulillah angkatan kita mah anak baik-baik Hexagon the best. Pas bermain populer tuh dulu angkatan kita pernah kayak buat apa sih kayak fanpage gitu di Facebook tuh grup Facebook gitu tentang guru jadi ada pada ini ngeledek guru gitu jadi kita isinya tuh kita perkumpulan sebenarnya niatnya bukan buat jelek-jelekin guru itu tapi gimana ya sebenarnya buat seru-seruan aja cuma kebablasan tuh salahnya kita pasang fotonya guru itu terus diedit itu parah banget terus parahnya lagi akun itu bocor ke Bumai terus kita semua dipanggil ke BK terus dibawa ke perpustakaan satu perpus itu isinya hampir 2 kelas penuh isinya kita semua. Waktu pertama kali pindah gedung itu banyak yang asma, banyak yang pingsan, terus pernah sekali kesurupan, banyak kesurupan. Sampai-sampai Papa Tony sama Pak Asep manggil nenek-nenek yang katanya sih bisa persesetan. Terus gue lihat juga nenek-nenek itu muterin ruangan satu sekolah, nyipratin air. Ya, tapi setelah itu udah nggak ada yang gitu-gitu lagi. Ya, dengan asma-asma aja ya. Andai gue bisa balik lagi ke zaman SMP, gue mau belajar masak men. Biar kalau misalnya ntar kita camping, kita nggak usah pesan dari luar lagi, biar gue aja yang masak. Gue balik lagi ke IT, gue bakal berusaha keras di hafalan tahfiz gue kayaknya. Itu yang gue sampai sekarang nih hafalan gue jelek banget. Gue bakal berusaha keras gitu. Oke. Seandainya gue balik lagi ke IT, mungkin gue bakal ulang kenangan hati gue. Karena waktu itu di situ gue tidak nggak masuk, gue nggak mau pacaran dulu, capek pacaran, serius. Kalau gue pengen balik lagi ke IT, gue pengen belajar yang benar, gue pengen semuanya yang benar biar gue bisa nyumbangin piala kayak gini. Udah paling gitu doang. Gue masuk ke SMP lagi tuh pengen merubah semua yang negatif dari gue. Biasanya pengen minta maaf ke guru-guru yang pernah gue membuat gue kesel lah. Kalau gue masuk SMP lagi, gue bakal ngulang-ngulang masa kelas 8 gue sama teman-teman gue di program bareng. Pokoknya semuanya lah pelanggar-pelanggaran yang di RJ, gue langgar lagi. Pokoknya kalau gue masuk SMP lagi, gue pengen cepet lulus lagi deh. Kalau gue masih di RJ, gue gak akan susah-susah beli sendal jepit kalau gue enggar pakai sendal jepit orang lain. Kita akan berprestasi. Kalau gue SMP lagi mau ngulang tidur di jam sholat Jumat, mau ngulangin kelas 8, kelas 9, mau ngulangin makan soal dari pagi sampai siang. Kalau aku di SMP lagi pengen dibebasin makan sama tidur di kelas. Kalau gue balik lagi ke SMP, gue pengen ngasih sesuatu yang berharga ke sekolah karena gue pernah ngilangin sertifikat gue sendiri. Kalau misalnya gue bisa balik lagi ke SMP, gue nggak pengen nolong
sendal buat sholat lagi. Kalau gue balik lagi ke SMP, gue gak mau bikin banyak. Kalau aku sih paling pengen hafal tahfiz, soalnya kayaknya ada yang belum selesai. Seandainya gue balik ke SMP lagi, gue mau jajan pakai kupon. Terus gue pengen beli es kuut, gue pengen beli muciro, gue pengen beli di Pak Haji Uju, sama pengen beli pisang segar. SMPIT itu kan masih nebeng di SDIT. Sekarang alhamdulillah dengan perkembangan semakin maju dan karena dukungan dari orang tua murid juga, alhamdulillah sekarang sudah menempati gedung yang sangat megah kalau berbeda ya. Kalau keadaannya seperti apa, sangat jauh perkembangannya, pesat sekali. Kalau dulu hanya mungkin dari sarana prasarana juga, sarana prasarana itu sangat jauh ya. Dulu masih tidak ber-AC, sekarang alhamdulillah sudah ber-AC. Kemudian dari fasilitas siswa yang didapat juga seperti kursi dan sebagainya sudah alhamdulillah sudah lebih baik dari yang lama. Di yang baru ini kita lebih luas, lebih bebas, termasuk tempatnya juga kan jauh dari masyarakat sekitar, jadi kita bisa enak mengendalikan program pendidikan gitu. Sudah tidak takut kepanasan karena alhamdulillah tiap ruangan sudah ber-AC gitu. Guru berharap bisa lebih menghasilkan lulusan yang lebih baik lagi. Karena kalau selama ini mendengar lulusan lebih sukses itu kan lebih senang. Jadi nanti dari SMA bisa melanjutkan ke sekolah tinggi yang lebih baik lagi juga, itu merupakan kebahagiaan bagi kami gitu, di sekolah. Semoga SMPIT juga bisa lebih dikenal oleh masyarakat bahwa sekolah ini cukup unggul lah, cukup baik, bisa bersaing dengan sekolah lain. Terima kasih. Harapan Ibu, dari sebagian harapan sih sebetulnya sudah tercapai ya. Harapan dari segi kualitas lebih baik, ya, alhamdulillah. Ibu lihat dari lulusan anak SMPIT sudah banyak yang sudah berhasil ya. Di antaranya ada alumni yang sudah bekerja di bank, kemudian ada yang sudah di Indonesia Power, pokoknya menempati tempat-tempat yang insya Allah membuat masa depan cerah gitu ya. Tapi harapan yang selanjutnya yang belum mungkin dari segi agamanya mungkin masih belum terlalu kelihatan. Kalau dari akademiknya insya Allah sudah terlihat, tapi dari agama kan kita tidak bisa melihat secara lahirnya secara jelas, tapi secara tersirat mudah-mudahan insya Allah sudah bisa dirasakan. Minimalnya mungkin dari alumni Raudatul Jannah itu banyak masih sering silaturahmi. Itu alhamdulillah, berarti mungkin dari segi pendidikan agamanya juga masih tertanam gitu ya. Kemudian adanya komunikasi antara alumni dengan alumni lain, Ibu dengar terjalin gitu, itu alhamdulillah. Jadi silaturahmi dari segi itu. Tapi harapan yang paling sangat lebih kedepannya ya SMPIT menjadi sekolah nomor 1 di Cilegon. Mudah-mudahan tercapai. Peci dasi yang lain warna biru bos, SMP kita warna krem. Apa SMP kita ngekrem? SMP kita paling beda sob, yang lain biru putih. Kita hari Senin upacara warna krem. Sadaqallahul-Azim. Apaan? Sendalnya belang-belang.
kemana-mana naik tangga. Sore. Daftar poin pelajaran. Gedung lama SMP yang sempit. English deh. What's your name? Kan gitu dia mah. Gak boleh bawa HP. Belajar. Bersihnya bersih. Kantin kayak penjara. Gak boleh berhalawat. Berhalawat kok? Gak boleh berhalawat. Udah swearing. Yang pastinya sama semua men.